Anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu jenis bentuk kalimat, yaitu the simple past tense. Kalimat dalam bentuk the simple past tense ini digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang terjadi di masa lalu atau ketika kalimat itu dibuat, maka aktivitas atau kejadiannya sudah selesai terjadi. Jadi untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa di masa lalu ini dinyatakan dalam bentuk kalimat the simple past tense. Nah, adapun untuk membentuk kalimatnya, ini jika kalimat itu menggunakan kata kerja, maka di situ bisa dilihat di poin 1 di kalimat positif. Itu kalimatnya akan diawali dengan subjek, kemudian kata kerjanya kita gunakan kata kerja dalam bentuk past atau kata kerja bentuk kedua, kemudian ditambah objek yang lain. Nah, untuk contoh kalimatnya bisa dilihat di bawah itu di bagian contoh kalimat simple past tense. Di kalimat positif, nah itu ada contoh I ate meat. Jadi ate itu kata kerja kedua dari eat. Nah, jadi karena kejadiannya sudah terjadi, maka digunakan kata kerja bentuk kedua I ate meat. Ini berarti bahwa kejadiannya itu sudah berlalu. Kemudian di contoh yang kedua itu ada contoh I went to mosque. Digunakan kata when itu kata kerja bentuk kedua atau bentuk past daripada go. Jadi I went to mosque. Nah, itu menyatakan bahwa went to mosque-nya itu sudah terjadi. Itu di kalimat positif. Jadi sekali lagi di kalimat positif itu digunakan subjek, kemudian diikuti kata kerja bentuk yang kedua, dan diikuti oleh objeknya serta yang lainnya, bisa dengan keterangan. Kemudian di poin nomor 2 di kalimat negatif, yaitu digunakan penuntun kalimat subjek, kemudian setelah subjek kalimat itu kita gunakan did not atau didn't ya kalau disingkat. Kemudian kata kerjanya setelah did not itu kembali kepada kata kerja infinitif atau kata kerja ke satu. Jadi untuk menyatakan kejadian itu sudah berlangsung itu pernyataan itu di did not-nya itu, jadi kata kerjanya kembali ke kata kerja asal infinitif, kata kerja bentuk ke satu, baru diikuti oleh objek yang lainnya. Di contoh di bawah itu ada di contoh kalimat negatif, ya, I did not eat burger. Jadi setelah kata did not di situ digunakan kata kerja eat, bukan kata ate lagi. Jadi karena ada did not, maka kata kerjanya kembali ke bentuk satu, yaitu kata kerja eat. Di contoh yang kedua, I did not drink Sprite. Nah, di situ setelah did not digunakan drink. Drink itu bentuk pertama, jadi tidak digunakan drank ya, karena sudah ada
did not-nya. Jadi sekali lagi untuk kalimat negatif itu setelah subjek digunakan did not, kemudian kata kerjanya kembali ke kata kerja infinitif atau kata kerja bentuk pertama. Nah, kemudian untuk kalimat bertanya di poin 3 itu ada dua jenis, yaitu yang pertama jika penanya itu menghendaki jawaban ya atau tidak, maka pola kalimatnya kita awali dengan did, kemudian diikuti subjek, kemudian kata kerjanya di kalimat pertanyaan ini juga digunakan kata kerja bentuk kesatu, jadi penanda pasnya adalah bentuk did. Kemudian setelah kata kerja bentuk kesatu juga diikuti oleh objek atau unsur kalimat yang lainnya. Di contoh bisa dilihat di situ di bagian contoh kalimat bertanya di poin A, yaitu did you eat meat, ya, did you eat meat. Jadi setelah did kemudian subjek you, kata kerjanya digunakan eat, ya, eat kata kerja bentuk pertama, kemudian baru diikuti oleh meat sebagai objeknya. Kemudian di kalimat bertanya yang kedua, yaitu jika penanya tidak menghendaki jawaban ya atau tidak. Jadi jika penanya tidak menghendaki jawaban ya atau tidak, nah ini maka kalimat bertanya itu diawali dengan kata tanya, misalnya dengan what, dengan why, dengan which, how, dan lain sebagainya. Kemudian diikuti oleh did, kemudian diikuti oleh subjek, dan diikuti oleh kata kerja bentuk kesatu di kalimat pertanyaan ini, kemudian diikuti oleh objek yang lainnya. Untuk contoh bisa dilihat di bagian kalimat contoh pertanyaan paling bawah yang poin B, what did you eat. Jadi setelah kata tanya what digunakan did, kemudian subjek you dan it-nya adalah kata kerja bentuk pertama. Nah ini sedikit penjelasan tentang kalimat dalam bentuk simple past tense yang menggunakan kata kerja. Nah kemudian jika kalimat dalam bentuk simple past itu tidak menggunakan kata kerja, maka bisa dilihat di sini bahwa penanda kalimat itu sudah terjadi, ya, simple past tense ini kalimat itu sudah terjadi atau peristiwa itu sudah terjadi ketika kalimat itu dibuat. Itu penandanya adalah dengan to be, was, atau were, kemudian diikuti oleh yang selain kata kerja. Jadi kalau yang kita nyatakan dalam bentuk past itu tidak menggunakan kata kerja, maka setelah subjek di kalimat positif itu, setelah subjek digunakan was atau were, kemudian diikuti oleh yang selain kata kerja. Jadi untuk penggunaan subjek ini, ya, ini nanti juga akan mempengaruhi was dan were-nya. Jadi jika subjeknya I, maka di situ penanda pasnya digunakan was. Kemudian jika subjeknya you, we, they, atau orang atau benda yang lebih dari satu, ya, orang atau benda lain yang lebih dari satu, digunakan were. Kemudian untuk he, she, it, orang atau benda yang hanya satu kecuali I dan you, itu digunakan was. Jadi manakala kalimat itu dibuat dengan susunan yang seperti itu, dengan pola yang seperti itu, subjek was diikuti oleh
objek yang lain itu penanda bahwa yang dinyatakan itu sudah selesai terjadi ketika kalimat dibuat. Itu ada contoh, I was at school yesterday, you, we, atau they were at school yesterday, dan seterusnya contoh-contoh yang lainnya itu di bawahnya. Kemudian untuk kalimat negatif, ini setelah was dan were, ya subjek was dan were atau were, kemudian ditambah dengan kata not, baru diikuti oleh yang selain kata kerja. Penjelasan subjek dan was were itu seperti di kalimat positif tadi. Jadi jika subjeknya I, he, she, kemudian orang atau benda lain yang hanya satu, maka digunakan was. Sedangkan untuk subjek you, we, they, orang atau benda lain yang lebih dari satu digunakan were. Jadi untuk kalimat negatif itu subjek, was atau were, kemudian ditambah not, baru diikuti yang selain kata kerja. Jadi apabila seseorang menyatakan kalimat dalam bentuk pola kalimat ini, subjek, was, were, not, baru diikuti selain kata kerja ini menunjukkan bahwa yang dinyatakan itu telah selesai terjadi ketika kalimatnya dibuat. Itu ada contoh, yang pertama itu I was not saya ulangi, I was not at school last night gitu. He was not at school last night, dan seterusnya. Itu ada contoh-contoh itu. Kemudian di kalimat bertanya itu juga ada dua bentuk, ya, pola kalimatnya. Yang pertama di bertanya bagian A itu digunakan manakala si penanya menghendaki jawaban ya atau tidak. Diawali dengan was dan were, kemudian diikuti oleh subjek, dan setelah itu diikuti oleh selain kata kerja. Ada dua contoh di situ. Misalnya yang pertama, was he sick last week? Nah, jika merespon model pertanyaan seperti ini dijawab dengan yes atau no, kemudian diambil subjeknya di pertanyaan itu, baru masukkan to be-nya atau was atau were-nya. Nah, di sini kalau was he sick last week, misalnya kita jawab dengan yes, yes he was. Misalnya kita jawab dengan no, no he was not. Di contoh yang kedua, were they at school 2 hours ago? Ini jika kita jawab ya, maka yes they were. Jika kita jawab dengan no, maka no they were not. Kemudian yang kedua, menanyakan kejadian yang sudah terjadi, yang tidak menggunakan kata kerja tadi. Untuk jika penanya tidak menghendaki jawaban ya atau tidak, maka bentuk kalimat akan berpola kata tanya, kemudian was, were, kemudian diikuti subjek, dan diikuti selain kata kerja. Contoh di situ, where was he yesterday? Kalau kita jawab dengan singkat, misalnya di sekolah, kita jawab dengan at school. Kalau mau dijawab panjang, ya he was at school yesterday. Kemudian di contoh yang kedua, why were you at school? Kalau kita jawab singkat, misalnya di sekolahnya untuk belajar, ya kita jawab to study. Kalau kita jawab panjang, ya I was at school to study. Jadi itu beberapa sedikit penjelasan mengenai kalimat dalam bentuk the simple
past tense, baik yang menggunakan kata kerja maupun yang tidak menggunakan kata kerja. Mudah-mudahan penjelasan sedikit yang sederhana ini bisa memberi manfaat. Amin.